Oh, wheel spin. Look at that. You can see his wheel spin weaving around as Fisher from Acosta. Elbow to elbow, knee to knee. Oh, that was really Mark. And a great start by Acosta. That's how their paths cross. Musim MotoGP 2025 kembali menyajikan drama dan kejutan besar. Kali ini datang dari GP Aragon, sirkuit yang selalu menyimpan cerita penting dalam perebutan gelar juara. Dan tahun ini, spotlight sepenuhnya milik tim Ducati, terutama dua pembalap andalan mereka, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Marc Marquez tampil seperti di masa kejayaannya. Tidak ada yang bisa mendekatinya sejak sesi latihan pertama. Ia menunjukkan kontrol penuh terhadap motor Desmosedici, dan lebih dari itu, ia terlihat sangat nyaman. Ini adalah Marquez yang selama ini dinanti, dan ia datang bukan hanya untuk bersaing, tapi untuk mendominasi. Marquez menyapu bersih seluruh sesi akhir pekan. Dari FP1, ia mencatatkan waktu tercepat. Di sesi kualifikasi, ia mengamankan pole position dengan selisih signifikan. Sprint race menjadi ajang unjuk kekuatan. Ia mengatur ritme balap dengan sangat efisien. Tidak banyak manuver liar, semua terkontrol. Sprint itu adalah pernyataan. Lalu, tibalah race utama, Marc kembali menjalani start mulus. Ia memilih ban medium pilihan yang dianggap berisiko oleh sebagian besar padet. Tapi Marquez tahu betul apa yang ia lakukan. Di setiap lap, ia menjaga suhu ban tetap ideal. Grip maksimal terus terjaga bahkan hingga akhir race. Tekanan datang dari beberapa pembalap di awal lomba, tapi Marquez tetap tenang. Ia tak terpengaruh. Ia tidak mengubah gaya balapnya, tidak terpancing untuk membuka celah. Bahkan saat ada potensi slipstream di trek lurus, Marquez memanfaatkan keunggulan pengereman Ducati untuk menutup ruang. Ini adalah dominasi tanpa kesalahan. Ia menuntaskan 23 lap penuh strategi, kecepatan, dan kedewasaan. Namun sorotan akhir pekan bukan hanya untuk Marquez. Pecco Bagnaia, yang sempat diragukan karena 2 seri tanpa poin, akhirnya menunjukkan kemajuan. Di sprint Aragon, ia hanya finish di posisi ke-12, sebuah hasil yang mengecewakan. Tapi Pecco bangkit saat race utama. Start Pecco impresif. Ia membiarkan ritme datang padanya. Hasilnya, ia berhasil mengamankan posisi ketiga. Podium yang sangat penting, bukan hanya untuk poin klasemen, tapi juga untuk membungkam kritik dan mengembalikan kepercayaan dirinya. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati, langsung memuji kedua pembalapnya usai race. Ia menyebut Marc sebagai pembalap yang menjalani akhir pekan sempurna dan berlari dengan cerdas. Tentang Pecco, ia mengatakan bahwa tim tidak pernah menyerah padanya, dan apa yang dilakukan Pecco di race utama membuktikan mentalitas seorang juara. Pecco membuat kami bersemangat, kami tidak pernah menyerah padanya. Marc melahirkan akhir pekan yang sempurna dan berlari dengan cerdas, sementara Pecco membuktikan bahwa dia adalah seorang juara, tegas Tardozzi. Tardozzi menambahkan bahwa seluruh tim bekerja keras untuk membantu Pecco kembali ke performa terbaiknya. Sebagai sebuah tim kami memberikan yang terbaik untuk mendapatkannya kembali di depan, lanjut Tardozzi. Ducati kini berada di jalur yang benar setelah 2 seri tanpa kemenangan. Mereka bukan hanya punya motor terbaik, tapi juga 2 pembalap yang bisa menang kapan saja. Marquez telah membuktikan bahwa ia bukan hanya legenda masa lalu, tapi juga kekuatan besar masa kini. Ini bukan hanya kemenangan di lintasan, tapi juga kemenangan dalam strategi, kolaborasi, dan manajemen tekanan. Dan Pecco Bagnaia, dengan segala tekanannya, tetap berdiri di atas podium dan memperlihatkan mentalitas seorang juara dunia. Satu hal yang jelas, MotoGP musim ini baru saja mencapai babak paling seru. Dan semua mata kini tertuju pada merahnya Ducati. Marc Marquez kembali jadi sorotan usai GP Inggris di Silverstone yang penuh drama. Meski berhasil finish di posisi ketiga dan naik podium, pembalap Ducati itu justru memilih untuk berbicara jujur dan sangat kritis terhadap performanya sendiri. Dalam wawancaranya usai balapan, Marquez mengakui bahwa bendera merah akibat kecelakaan Morbidelli dan Espargaro menjadi faktor kunci yang menyelamatkannya. Start pertama memang berjalan kacau bagi Marquez. Ia sempat terjatuh, namun restart memberinya peluang kedua. Hari ini seseorang menyelamatkan kita, ujar Marquez tanpa basa-basi, menyiratkan bahwa podium ini bukan semata hasil kerja keras, tetapi juga keberuntungan. Momen emosional pun terjadi saat berbincang dengan Dani Pedrosa. Sang mantan rival memuji bagaimana Marquez bangkit dan menyalip Morbidelli untuk mengamankan podium. Namun Marquez tetap bersikap realistis.
Saya harus berusaha keras untuk mencapai konsistensi itu. Tapi saya tidak senang hari ini karena saya membuat kesalahan. Saat unggul 8/10 detik, saya lengah. Itu selalu terjadi di titik yang sama. Saya harus mengendalikan perasaan saya, jelas Marquez. Kesalahan yang ia maksud bukan sekadar teknis. Menurutnya, angin kencang sepanjang balapan menjadi faktor utama yang membuat lintasan sulit diprediksi. Di bagian depan motor, Marquez merasa tidak memiliki kendali. Beberapa kali, perubahan arah angin tiba-tiba membuatnya kehilangan kepercayaan diri, terutama di tikungan 11. Angin mengubah segalanya. Di putaran ini saya masuk tikungan dengan sempurna, tapi di putaran berikutnya, hembusan angin kencang justru menutup bagian depan motor saya. Rasanya seperti motor bisa hilang kendali kapan saja, ungkapnya. Marquez juga menyinggung tekanan mental yang dirasakannya sepanjang balapan. Ia bahkan mengaku sempat kehilangan gairah untuk mengendarai motornya. Ada momen di mana saya tidak merasa ingin naik motor. Tapi hari ini adalah hari di mana Anda harus belajar untuk menderita. Mereka menyelamatkan saya, tapi saya tidak bisa terus bergantung pada hal seperti itu, ujar pembalap asal Cervera itu. Meski demikian, Marquez tetap menunjukkan mental juara. Ia tak menyerah, dan justru bangkit untuk memaksimalkan peluang yang datang. Podium ini bukan hanya soal posisi ketiga, tapi juga tentang bagaimana ia mengelola tekanan, mengakui kesalahan, dan tetap tampil kompetitif di situasi sulit. Di akhir wawancara, Marquez memberikan pujian mengejutkan kepada Fabio Quartararo yang gagal memenangkan balapan karena menghadapi kendala teknis pada motornya. Bagi saya, pembalap terbaik hari itu adalah Quartararo. Dia memimpin dengan gap yang sangat besar di depan, tapi sayangnya ia mengalami masalah teknis. Melihat Yamaha dan Honda bisa berada di barisan depan membuktikan bahwa kompromi teknis itu ada, tutupnya. Marc Marquez jelas bukan sekadar pembalap cepat, tapi juga reflektif. Di tengah balapan penuh kekacauan, ia menunjukkan bagaimana pembalap sejati mampu bersikap kritis, realistis, dan tetap punya semangat juang. Podium kali ini mungkin bukan kemenangan sempurna, tapi jadi pelajaran penting dalam perjalanan MotoGP musim ini. Fabio Quartararo kembali membuat gebrakan mengejutkan di musim MotoGP 2025. Di sirkuit legendaris Silverstone, Inggris, pembalap Yamaha ini membuktikan bahwa dirinya belum habis. Lewat performa impresif di sesi kualifikasi, Quartararo berhasil merebut pole position ketiganya secara beruntun, menandakan era baru kebangkitan Yamaha. Setelah beberapa musim yang penuh tantangan, Yamaha kini tampak menemukan momentum yang tepat. Dan sosok sentral dari transformasi itu adalah Quartararo. Di sesi praktis sebelumnya, Quartararo sudah menunjukkan potensi dengan catatan waktu terbaik kedua. Namun sorotan utama datang di kualifikasi. Dalam kondisi trek yang tidak mudah, Fabio tampil tenang, fokus, dan sangat cepat. Menit-menit terakhir menjadi momen krusial, banyak pembalap melakukan flying lap terbaik mereka. Alex Marquez sempat memimpin catatan waktu, disusul oleh Bagnaia. Namun Fabio tampil sempurna di akhir sesi dan mencatatkan waktu 1 menit 57,233 detik. Itu cukup untuk mengunci posisi start terdepan di Silverstone. Pole ini menjadi bukti bahwa Quartararo bukan hanya cepat, tetapi juga konsisten. 3 pole position dalam 3 seri terakhir adalah statistik yang sulit dicapai di level tertinggi MotoGP. Terlebih, ia melakukannya saat Yamaha masih dalam tahap membangun kembali performa motor mereka. Apa yang membuat performa Fabio begitu menonjol bukan hanya kecepatannya di atas lintasan, tapi juga ketenangannya dalam tekanan. Saat para rival saling kejar catatan waktu, ia tidak terburu-buru. Ia menunggu momen tepat, memanfaatkan potensi motor sepenuhnya, lalu memukul telak di saat lawan kehabisan waktu. Konsistensi ini menunjukkan mental baja seorang juara. Setelah periode naik turun beberapa musim terakhir, Quartararo tampaknya telah kembali ke versi terbaik dirinya, cepat, percaya diri, dan siap menantang dominasi para rival. Tim Yamaha sendiri tak bisa menyembunyikan rasa puas mereka. Bos tim secara terbuka menyatakan kekagumannya terhadap kerja keras Fabio dan seluruh tim teknis. Luar biasa, Fabio sangat cepat. Ini menjadi 3 akhir pekan yang luar biasa secara berturut-turut. Apa yang dia lakukan di atas motor itu luar biasa. Kami sangat senang, ungkap sang bos. Namun, Yamaha tidak ingin cepat puas. Mereka sadar masih ada 2 tantangan besar yang harus dihadapi. Sprint race dan balapan utama pada hari Minggu. Kita masih harus bekerja keras untuk sprint dan Grand Prix di hari Minggu. Semuanya masih bisa berubah, tapi kami tetap optimis dan percaya pada Fabio untuk hasil yang lebih baik di balapan, tambah bos Yamaha. Ucapan ini menunjukkan betapa realistis dan profesional pendekatan Yamaha saat ini. Mereka tahu, 1 pole tidak menjamin kemenangan, tapi ini adalah fondasi kuat untuk ke depan. Selama beberapa musim terakhir,
Yamaha sempat kesulitan mengimbangi pabrikan lain. Motor M1 dianggap kehilangan daya cengkeram di tikungan dan kurang tenaga di trek lurus. Tapi kini, dengan pembaruan pada mesin, setup yang lebih stabil, serta kerja sama teknis dengan Quartararo, performa motor mulai membaik signifikan. Tak bisa dipungkiri, input teknis dari Fabio juga berperan besar dalam pengembangan motor. Ia bukan hanya pembalap cepat, tapi juga komunikator yang tajam dengan teknisi, tahu persis apa yang ia butuhkan dari motornya. Meski berhasil meraih 3 pole beruntun, Fabio tak bisa santai. Sprint race dan balapan utama akan mempertemukannya lagi dengan rival-rival berat seperti Francesco Bagnaia, Alex dan Marc Marquez. Semua masih bisa terjadi, terutama di lintasan seperti Silverstone yang kerap menyajikan kejutan. Namun, dengan modal posisi start terdepan, kepercayaan diri tinggi, dan motor Yamaha yang kian kompetitif, Fabio jelas punya peluang besar untuk meraih hasil maksimal. 3 pole position beruntun adalah pesan yang sangat jelas untuk seluruh padet. Fabio Quartararo kembali, Yamaha kembali, dan MotoGP 2025 kini punya satu nama yang wajib diperhitungkan di setiap seri. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin kita akan melihat Quartararo kembali bertarung untuk gelar juara dunia. Yang pasti, akhir pekan ini semua mata tertuju padanya. Mampukah ia mengubah kecepatan ini menjadi kemenangan nyata? Kita tunggu jawabannya di sprint race dan Grand Prix hari Minggu. Sirkuit Silverstone kembali menghadirkan drama di dunia MotoGP. Dalam sesi praktis yang berlangsung ketat, Fabio Quartararo kembali berhasil mencuri perhatian publik. Pembalap andalan Yamaha itu tampil kompetitif sejak lap awal dan membuktikan bahwa performa apiknya di 2 seri sebelumnya bukanlah kebetulan. Sesi praktis ini menjadi pembuktian ketiga secara berturut-turut bahwa Quartararo telah menemukan kembali ritme terbaiknya. Di 2 seri sebelumnya, ia sukses merebut 2 pole position secara beruntun, dan kini ia kembali menegaskan statusnya sebagai ancaman utama di barisan depan. Dengan catatan waktu 1 menit 57.342 detik, Quartararo berhasil menempatkan dirinya di posisi kedua, hanya terpaut 0,047 detik dari Alex Marquez, pembalap Gresini Ducati yang tampil luar biasa di akhir sesi. Performa ini tentu sangat menggembirakan, tidak hanya bagi Quartararo dan Yamaha, tetapi juga para penggemar yang merindukan dominasi sang juara dunia. Keberhasilan Quartararo dalam sesi ini tidak bisa dilepaskan dari kerja keras tim Yamaha yang melakukan pembaruan signifikan pada motor YZR M1. Motor ini sempat menjadi sorotan karena dianggap tertinggal dari kompetitor utama seperti Ducati dan Aprilia, namun kini mulai menunjukkan tajinya. Bos Yamaha mengungkapkan kepuasannya terhadap hasil sesi praktis kali ini. Ia menyebut bahwa hasil positif ini adalah buah dari 2 hal penting, pembaruan pada motor dan kemampuan luar biasa Quartararo dalam memanfaatkannya. Fabio sangat cepat di sini, dia memaksimalkan motor dengan pembaruan yang kami bawa. Kami berharap dia mampu melanjutkan tren pole position seperti 2 seri sebelumnya, ujar bos Yamaha. Salah satu kunci keberhasilan Yamaha adalah tes di Misano beberapa hari sebelumnya. Tes tersebut dianggap sebagai titik balik penting dalam pengembangan motor musim ini. Hasil dari tes itu langsung diterapkan di Silverstone dan terlihat memberikan dampak nyata terhadap kecepatan motor Yamaha. Ini bukan hanya soal hasil tes di Misano, Fabio memiliki insting dan feeling yang sangat kuat terhadap motornya. Dia tahu apa yang harus dilakukan dan mampu membaca karakteristik motor secara luar biasa, tambah sang bos. Jika kita perhatikan data telemetri dari sesi praktis, Quartararo unggul dalam sektor-sektor cepat dan kombinasi tikungan yang membutuhkan handling presisi. Ini menunjukkan bahwa Yamaha mulai kembali pada kekuatan utamanya, kestabilan saat menikung dan manuver lincah di kecepatan tinggi. Di sisi lain, performa Alex Marquez juga patut diapresiasi. Meski bukan pembalap unggulan utama, Alex berhasil mencuri perhatian dengan lap terakhir yang sempurna. Ia mencetak waktu yang bukan hanya lebih cepat dari Fabio, tetapi juga memecahkan rekor yang hampir bertahan selama 2 musim. Jack Miller juga menjadi kejutan dalam sesi kali ini. Dengan motor Pramac Yamaha, ia berhasil mengunci posisi ketiga dengan selisih waktu yang sangat tipis. 3 pembalap berbeda tim namun dengan performa luar biasa di satu sesi menunjukkan betapa ketat dan serunya persaingan musim ini. Kembali ke Quartararo, posisi kedua di sesi praktis ini menjadi sinyal kuat bahwa ia akan kembali menjadi penantang serius di sesi kualifikasi dan balapan utama. Konsistensinya selama beberapa pekan terakhir menunjukkan bahwa Quartararo sudah kembali ke level performa terbaiknya. Perjalanan Quartararo musim ini tidak mudah. Ia sempat mengalami periode sulit di awal musim, dengan hasil yang jauh dari harapan. Namun ia dan timnya terus bekerja, memperbaiki setiap detail, dan kini mulai menuai hasilnya. Dengan dukungan penuh dari Yamaha dan performa motor yang mulai kompetitif, harapan untuk melihat Fabio Quartararo kembali ke puncak klasemen bukanlah hal mustahil.
Jika ia berhasil menjaga momentum ini, bukan tidak mungkin ia akan kembali menjadi kandidat juara dunia. Sesi kualifikasi di Silverstone akan menjadi penentu berikutnya. Apakah Quartararo mampu meraih pole position ketiganya secara beruntun? Apakah Yamaha bisa mempertahankan performa impresif ini saat race day? Dan mampukah mereka menantang dominasi Ducati? Jawabannya akan segera kita ketahui. Tapi satu hal yang sudah pasti, Fabio Quartararo dan Yamaha kembali menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di MotoGP musim ini.